Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam, Mengajar. Perkenalkan, saya Kenny Pradianti, dosen program studi Sastra Indonesia S1 dari Fakultas Sastra Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman mahasiswa dalam memahami mata kuliah BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Materi yang akan dibahas kali ini ada 3, yaitu pertama, pengenalan BIPA, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang landasan filosofis BIPA, dan yang terakhir adalah materi mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi warga negara asing untuk belajar bahasa Indonesia. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, mungkin istilah BIPA ini masih terasa asing bagi sebagian orang. Padahal, BIPA adalah salah satu program atau kegiatan yang dapat memberikan banyak sekali pengalaman menarik bagi pegiatnya. Teman-teman mahasiswa, BIPA merupakan singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. BIPA adalah program yang didirikan untuk memberikan fasilitas kepada warga negara asing yang mau mempelajari bahasa Indonesia. Melalui BIPA, kita tidak hanya mengenalkan bahasa Indonesia, tetapi juga kita dapat mengenalkan budaya Indonesia secara global, dari mulai adat istiadat, norma-norma, kesenian, hingga kuliner Indonesia. Oleh karena itu, pengajar BIPA juga dapat disebut sebagai diplomat loh. Penasaran dengan materi kali ini? Yuk, mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah pengenalan BIPA dan landasan filosofisnya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, BIPA merupakan akronim dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Dari namanya saja, tentu teman-teman sudah dapat memperkirakan ya untuk siapa program ini dibuat. Ya, betul. Program ini dibuat untuk memberikan wadah sekaligus fasilitas pembelajaran bagi warga negara asing yang tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. BIPA didirikan pada tahun 1999 pada Konferensi Internasional Pengajaran BIPA di IKIP Bandung yang kini dikenal dengan nama Universitas Pendidikan Indonesia. Di program BIPA, siswa yang mempelajari bahasa Indonesia disebut dengan pembelajar BIPA. Karena pembelajarnya adalah warga negara asing, maka di sini bahasa Indonesia diposisikan sebagai bahasa asing. Oleh karena itu, materi dan metode ajarnya pun tentu berbeda dengan pengajaran bahasa Indonesia yang ditujukan untuk penutur asli, seperti yang biasa kita pelajari di kelas. Program BIPA dibagi menjadi 7 tingkatan, dimulai dari BIPA 1 hingga BIPA 7. Teman-teman mahasiswa, tahukah kalian bahwa BIPA tidak hanya sekedar mengajarkan bahasa Indonesia saja, akan tetapi ada tujuan lainnya yang ingin dicapai melalui program ini. Di antaranya adalah tujuan diplomatik. BIPA merupakan media diplomasi lunak yang dapat menjembatani terjalinnya hubungan yang baik antar bangsa dan antar negara. Diplomasi ini tentunya memiliki strategi yang dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan strategi kebahasaan. Maka dari itu, pengajar BIPA dapat juga disebut sebagai diplomat. Lebih jauh dari itu, tujuan lain dari didirikannya program BIPA ini adalah agar tercipta peningkatan serta penguatan fungsi bahasa Indonesia. Harapannya, bahasa Indonesia kelak dapat menjadi bahasa internasional di tingkat Asia. Perihal tersebut ada di dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 2 Nomor 57. Di dalam PP tersebut tercantum beberapa poin yang berkaitan dengan BIPA, yaitu sebagai berikut. 1. Penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional. 2. Pengembangan program pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing. 3. Peningkatan kerjasama kebahasaan dan kesastraan dengan pihak luar negeri. 4. Pengembangan dan pemberdayaan pusat pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. 5. Upaya lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Regulasi yang mendukung program BIPA tersebut tidak hanya dari peraturan pemerintah saja. Ada banyak landasan hukum yang mendasari terbentuknya program BIPA tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Presiden, Wakil Presiden, dan atau pejabat negara lainnya, PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Lalu Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia. Lalu ada Permendikbud Nomor 27 Tahun 2017 tentang standar kompetensi lulusan kursus dan pelatihan bidang keterampilan, yang mana di dalamnya memuat standar kompetensi lulusan BIPA. Dari sederet regulasi tersebut, tentu dapat kita pahami bahwa pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 telah memberikan perhatian yang cukup serius terhadap pengembangan dan perkembangan bahasa Indonesia. Menurut situs kemendikbud.go.id, sejak tahun 2022, Badan Bahasa telah merancang strategi internasionalisasi bahasa Indonesia melalui pendekatan Lingua Franca Plus dengan prinsip pertama, integrasi semua sektor dan sinergi antar aktor diplomasi bahasa di berbagai sektor, yaitu pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan politik. Lalu konsisten dan berkelanjutan atau non-reaktif, dan strategi lompatan kata. Selain itu, capaian program BIPA Badan Bahasa yang lainnya adalah tersusunnya draft Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pengajar BIPA dan draft Peta Jalan Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Beberapa survei yang telah dilakukan untuk melihat antusiasme warga asing terhadap bahasa Indonesia, hasil dari survei tersebut menunjukkan angka yang cukup besar. Materi yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang melatar belakangi warga negara asing untuk belajar bahasa Indonesia. Teman-teman mahasiswa sekalian, kira-kira mengapa sih orang asing ingin belajar bahasa Indonesia? Ada banyak alasan yang mendasari warga negara asing untuk belajar bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah faktor ekonomi. Tidak sedikit warga negara asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja atau menjalankan bisnis. Tentunya mereka perlu menguasai bahasa Indonesia agar dapat beradaptasi di sini. Lalu kedua, faktor politik. Adanya kesempatan kerjasama bilateral dan multilateral antara Indonesia dengan negara lain, yang mana pertukaran budaya menjadi salah satu agendanya. Melalui bahasa, kerjasama tersebut dapat dijembatani. Lalu ketiga, faktor sosial. Adanya hubungan pernikahan antara warga Indonesia dan warga negara asing, sehingga bahasa Indonesia menjadi diperlukan untuk kemudahan berkomunikasi sehari-hari. Lalu keempat, faktor pendidikan. Bagi pelajar atau mahasiswa asing, penguasaan kompetensi bahasa Indonesia adalah salah satu syarat yang perlu dipenuhi sebelum mereka mulai belajar di Indonesia. Lalu kelima, faktor riset dan ilmu pengetahuan. Adanya kebutuhan dari para ilmuwan dari luar negeri yang ingin melakukan penelitian di Indonesia untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan warga Indonesia. Lalu keenam, adanya faktor budaya dan wisata. Tidak sedikit warga negara asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia karena senang berkunjung ke Indonesia. Lalu yang ketujuh, faktor lainnya. Belakangan ini, banyak kalangan artis luar negeri yang mempelajari bahasa Indonesia agar bisa berkomunikasi secara lebih dekat dengan penggemar yang berasal dari Indonesia. Program BIPA dilaksanakan di luar negeri dan juga di dalam negeri. Penyelenggaranya adalah berbagai universitas dan lembaga-lembaga bahasa. Pengajar BIPA yang terpilih untuk menjadi pengajar di luar negeri akan diberikan surat penugasan secara resmi oleh negara. Selain itu, ada juga penyelenggaraan program BIPA yang dilakukan secara mandiri oleh para pegiat BIPA yang berada di luar negeri dan dalam negeri. Teman-teman mahasiswa sekalian, berdasarkan pemaparan yang tadi sudah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa program BIPA ini adalah salah satu upaya diplomasi kenegaraan yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai media perantaranya. Program BIPA
dilaksanakan oleh berbagai instansi seperti berbagai universitas dalam dan luar negeri, serta berbagai lembaga bahasa. Ada juga program yang dilaksanakan secara mandiri oleh para pegiat BIPA. Dengan menjadi pengajar atau pegiat BIPA, teman-teman mahasiswa dapat mengenalkan budaya Indonesia dari mulai adat istiadat, norma, objek wisata, kesenian, hingga kuliner Indonesia. Karena pengajar BIPA juga mengemban misi diplomasi, tentunya sebelum terjun sebagai pengajar, maka teman-teman mahasiswa harus membekali diri terlebih dahulu dengan pengetahuan tentang kebahasaan dan budaya Indonesia. Hal tersebut perlu dipersiapkan supaya teman-teman sekalian dapat menjadi diplomat yang baik. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam pemaparannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Maiswari, mahasiswa Prodi Sastra Indonesia semester 8. Jadi mahasiswa sastra bikin gue jadi lebih berani kreatif, terampil berbahasa, dan aktif berkarya nyata. Didukung dengan fasilitas yang memadai, pembiayaan yang ringan, serta pilihan waktu belajar yang fleksibel membuat sastra Indonesia mudah dijangkau dan terbuka bagi semua kalangan. Segera daftarkan dirimu sekarang di Universitas Pamulang dan gabung bersama Prodi Sastra Indonesia. Aku ingin kuliah di Sastra Indonesia Unpam.